Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Devi Isnaini Nur Anjani. I am from English Literature Study Program at Sultan Agung Islamic University. Well, today, to fill in the midterm task for Theory of Literature, I will explain my presentation about 3 points. There are The Death of the Author by Roland Barthes, then What is an Author by Michel Foucault, and the last one, Interpreting the Varium by Stanley Fish. Okay, first of all, saya akan menjelaskan tentang The Death of the Author by Roland Barthes. Bisa kita lihat di introduction-nya bahwa The Death of the Author adalah sebuah esai yang diterbitkan pada tahun 1967 oleh Barthes, seorang kritikus dan teoretikus sastra berasal dari Prancis. Dalam esai ini, Barthes itu menentang praktik tradisional kritik sastra yang mengandalkan niat dan biografi pengarang untuk menjelaskan makna akhir dari sebuah cerita. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya interpretasi pembaca dengan menyarankan bahwa makna sebuah teks itu diciptakan oleh pembaca, bukan oleh pengarang. Selain itu, esai karya Barthes ini telah berpengaruh dalam teori sastra, terutama dalam perkembangan post-strukturalisme. Ia berpendapat bahwa identitas pengarang itu tidak boleh membatasi interpretasi sebuah teks, dan bahwa sebuah teks itu terletak pada tujuannya atau si pembacanya, bukan pada author atau penulisnya. Oke, next. What is the author intention? Jadi apa sih maksud Barthes menulis karya sastra ini itu ingin menyampaikan apa gitu. Jadi di dalam esainya Barthes itu menulis bahwa a text is made up of multiple writings drawn from many cultures and entering into mutual relations of dialogue, parody, contestation, but there is no one place where this multiplicity is focused, and that place is the reader. Not, as was hitherto said, the author. The reader is the space on which all the questions that make up a writing are inscribed. Penjelasannya, dengan menulis esai ini, Barthes itu ingin menyampaikan pendapatnya bahwa proses penandaan atau penarikan kesimpulan, penafsiran itu hanya benar-benar selesai ketika sebuah teks itu telah dibaca. Dengan demikian, setiap pembaca itu pastinya memiliki pemahaman yang berbeda terhadap teks yang telah dibaca, sehingga teks tersebut memiliki banyak arti. Namun, dalam esai ini ya, perubahan dari strukturalisme ke poststrukturalisme, Barthes itu tidak menilai adanya kejatuhan dalam karya sastra, melainkan ia itu melihat sebagai gagasan yang benar-benar membebaskan. Jadi penekanannya itu dialihkan dari penulis dan pencipta teks ke arah pengalaman pembaca. Dari penjelasan tadi bisa kita highlight, bisa kita tarik kesimpulan bahwa di dalam esainya ini, Barthes itu ingin mengungkapkan pendapatnya. Terlebih lagi di dalam kalimat terakhir Barthes, yang merupakan bagian terpenting dari esai ini, dia itu mengatakan bahwa bukanlah kematian penulis, melainkan kelahiran pembacanya. Karena meskipun banyak gagasan dari di dalam esai ini ya, The Death of the Author, yang memanfaatkan gagasan dan memperluas ide-ide dari strukturalisme, tetapi dalam pengucapan kelahiran pembaca, Barthes itu benar-benar meletakkan landasan bagi poststrukturalisme untuk dimulai. Oke, next. Yaitu poin kedua, What is an Author by Michel Foucault. Seperti yang kita lihat di introduction-nya, What is an Author adalah esai yang diterbitkan pada tahun 1969 oleh Michel Foucault, dan merupakan salah satu karya penting dalam teori sastra dan studi budaya. Dalam esai ini, Foucault mengeksplorasikan konsep penulis dan hubungan kompleks antara penulis, teks, dan pembaca. Tujuan dibuatnya esai ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana sih konsep penulis berfungsi
dalam wacana dan bagaimana hal ini mempengaruhi interpretasi teks. Selain itu, dalam esainya ini, Foucault memulainya dengan sebuah pertanyaan. Ia mempertanyakan peran dan fungsi penulis dalam wacana. Dia menyoroti bahwa konsep penulis itu bukanlah sesuatu yang selalu ada, melainkan muncul pada titik tertentu dalam sejarah. Seperti itu. Next, what is the author intention? Jadi apa sih maksud dari Foucault menulis esai ini? Dia ingin menyampaikan apa gitu ya. Nah, di sini saya mengambil 5 kesimpulan ya, maksud dari Foucault menuangkan ide-idenya, kemudian menulis esai ini, itu untuk apa gitu. Yang pertama yaitu author function. Jadi, Foucault itu ingin memperkenalkan kepada kita bagaimana konsep fungsi penulis atau author function yang menunjukkan bahwa penulis itu bukan hanya sebagai individu yang menciptakan sebuah karya sastra, tetapi juga sebagai konstruksi sosial dan historis yang mempengaruhi bagaimana cara kita memahami dan menafsirkan sebuah karya. Next, number 2, yaitu limitation of meaning, pembatasan makna. Menurut Foucault, penulis itu berfungsi untuk membatasi dan mengontrol makna dalam sebuah teks. Dengan adanya penulis, interpretasi teks itu menjadi lebih terbatas, karena makna itu dianggap berasal dari niat penulis, gitu. Next, number 3, yaitu history and development, sejarah dan perkembangan. Jadi dalam misalnya ini, Foucault juga menjelaskan bahwa konsep penulis yang seperti kita kenal saat ini itu muncul setelah adanya Renaissance. Renaissance adalah masa peralihan dari abad pertengahan menuju masa modern seperti saat ini. Yang sebelumnya teks itu seringkali tidak dikaitkan dengan individu tertentu. Next, number 4, criticism of individualism. Kritik terhadap individualisme. Jadi, Foucault juga mengkritik pandangan tradisional yang menempatkan penulis sebagai pusat makna dari sebuah teks. Ia berpendapat bahwa makna teks itu seharusnya bisa dilihat sebagai hasil dari berbagai faktor, bisa faktor sosial, budaya, dan juga historis, bukan hanya dari si penulis saja. Oke, the last, number 5, yaitu response to Roland Barthes atau respon, tanggapan terhadap Roland Barthes. Jadi di sini Foucault juga menyampaikan bahwa esainya ini dibuat sebagai tanggapan dari esai yang telah diterbitkan oleh Barthes sebelumnya, yang berjudul The Death of the Author, yang mana menyatakan bahwa penulis tidak lagi sebagai sumber utama makna dalam sebuah teks gitu, guys. Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa secara garis besar Foucault itu setuju dengan Barthes dalam hal menggeser fokus dari penulis ke teks dan pembaca. Keduanya sama-sama menolak pandangan tradisional yang menempatkan penulis sebagai sumber utama makna dalam sebuah teks. Nah, perbedaan antara Foucault dengan Barthes dalam esainya yaitu kalau Foucault dia itu terlihat penekanannya bagaimana konsep penulis itu sendiri dibentuk oleh faktor sosial dan historis. Jadi kita ini disarankan untuk melihat sebuah karya sastra berdasarkan dari teks dan pembacanya, bukan hanya penulis. Tetapi di sini dia menyampaikan bahwa kita juga perlu melihat dari sisi penulis sebagai pembatas bagi diri kita supaya tidak terlalu jauh dalam menafsirkan sebuah karya gitu. Sedangkan Barthes itu lebih fokus pada pembebasan teks dari otoritas penulis. Jadi dia itu menggeser ya, yang awalnya kita menilai suatu karya sastra secara strukturalisme, digeser menjadi post-strukturalisme, di mana kita sebagai pembaca dibebaskan untuk menginterpretasikan sesuai dengan pemahaman kita gitu dalam menilai karya sastra, bukan hanya dari penulis saja gitu, guys.
Next, the last points yang akan saya jelaskan dalam presentasi kali ini yaitu reader response theory, interpreting the variable. Nah, sebelumnya kita perlu tahu nih apa sih reader response theory itu. Jadi, reader response theory adalah teori sastra yang menekankan peran pembaca dalam membentuk makna sebuah teks. Teori ini berpendapat bahwa makna teks itu tidak bersifat tetap dan tidak juga objektif, melainkan dia subjektif dan bergantung pada interpretasi dan respon pembaca terhadap teks tersebut. Dalam hal ini, pembaca membawa pengalaman, nilai, dan keyakinan mereka sendiri ke dalam teks yang membentuk pemahaman dan respon mereka. Oleh karena itu, setiap interpretasi pembaca terhadap teks itu berbeda-beda, tergantung pada latar belakang budaya, pengalaman pribadi, dan kondisi emosional mereka. Next, kita masuk ke dalam interpreting the variant. Jadi, Stanley Fish itu menulis sebuah esai yang judulnya Interpreting the Variant, yang mana di dalamnya itu mengeksplorasikan bagaimana teks sastra ditafsirkan oleh berbagai komunitas interpretatif. Ia juga berpendapat bahwa makna sebuah teks itu tidaklah tetap dan objektif ya, tetapi diciptakan oleh pembaca yang merupakan anggota komunitas interpretatif tertentu. Dan setiap komunitas itu memiliki asumsi budaya dan interpretatif yang berbeda, yang mana mempengaruhi bagaimana cara mereka memahami sebuah teks. Selanjutnya yaitu important contents. Jadi setidaknya ada 3 important contents yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu interpretive community, komunitas interpretatif. Jadi dalam misalnya ini, Fish itu memperkenalkan apa sih konsep komunitas interpretatif itu. Nah, komunitas interpretatif adalah sekelompok pembaca yang memiliki asumsi dan strategi interpretatif yang sama. Menurut Fish, makna sebuah teks itu muncul dari interaksi antara teks dan komunitas interpretatif ini, gitu. Kemudian yang kedua yaitu variant. Nah, dalam misalnya ini, Fish itu menggunakan contoh variant. Apa sih variant itu? Jadi, variant itu adalah edisi teks yang merekam semua varian interpretasi yang berbeda dari sebuah karya sastra. Nah, di sini Fish itu menunjukkan bagaimana sih interpretasi yang berbeda ini dapat mencerminkan pandangan dan asumsi dari komunitas interpretatif yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu critique of objectivity, kritik terhadap objektivitas. Jadi di sini Fish itu mengkritik pandangan bahwa makna sebuah teks itu dapat ditemukan secara objektif melalui metode ilmiah atau kritis. Ia berpendapat bahwa setiap interpretasi itu selalu dipengaruhi oleh konteks budaya dan interpretatif pembaca. Gitu. Sehingga dari sini dapat kita highlight, Fish itu menyimpulkan bahwa upaya untuk menemukan makna sejati dalam sebuah teks itu suatu hal yang sia-sia. Karena makna dalam suatu teks itu relatif dan bergantung pada komunitas tertentu. Ia menekankan pentingnya memahami bagaimana penafsiran dibentuk oleh konteks budaya dan sosial dari pembaca. Gitu. So, itu tadi adalah penjelasan dari presentasi saya hari ini mengenai essay The Death of the Author by Roland Barthes, kemudian What is an Author by Michel Foucault, dan yang ketiga yaitu Interpreting the Variant by Stanley Fish. I think that's all enough from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.